wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Dini. Nah, hari ini Bunda Dini akan berkisah lagi loh teman-teman. Dalam video sebelumnya, Bunda Dini sudah berkisah tentang burung Humairah, burung kesayangan Rasulullah. Nah, kali ini Bunda Dini akan berkisah tentang sahabat Nabi Muhammad SAW yang giat belajar. Teman-teman, di rumah teman-teman giat belajar tidak? Nah, coba kita dengarkan ya kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang giat belajar. Hei teman, siapa yang mau mendengar kisah sahabat Nabi? Yuk sama-sama kita dengarkan kisah sahabat yang giat belajar. Nah, hari ini Bunda Dini akan bercerita tentang Zaid bin Sabit, sekretaris Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW sedang mempersiapkan pasukan kaum muslimin untuk berperang melawan pasukan kaum Quraisy. Tiba-tiba datanglah seorang anak yang bernama Zaid bin Sabit. Pada saat itu, usia Zaid bin Sabit yakni 13 tahun. Ia datang menemui Nabi Muhammad SAW dengan membawa pedang yang tingginya melebihi tinggi tubuhnya sendiri. Ia pun berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk ikut berperang." Nabi Muhammad pun tersenyum melihat semangat Zaid bin Sabit. Kemudian beliau menepuk pundak Zaid bin Sabit. "Kau masih terlalu muda," kata Nabi Muhammad. Zaid bin Sabit tahu itu berarti ia belum diizinkan untuk ikut berperang bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Ia pun akhirnya pulang dengan perasaan bersedih. Semula ia berangkat dengan semangat membawa pedangnya, tetapi saat pulang ia membawa pedangnya tergesek-gesek ke tanah karena sedih. Sesampainya di rumah, Zaid bin Sabit mengadu kepada ibunya sambil menangis. "Ibu, kenapa aku tidak diizinkan untuk ikut berperang?" ujar Zaid bin Sabit. Kemudian ibunya berkata sambil menenangkan, "Wahai anakku, lain kali kamu pasti diizinkan," ujar ibu Zaid bin Sabit. Pada peperangan selanjutnya, yaitu perang Uhud, Zaid bin Sabit kembali mendatangi Nabi Muhammad SAW. Namun, tetap jawaban Rasulullah masih belum mengizinkan Zaid bin Sabit untuk ikut berperang karena Zaid masih terlalu muda. Zaid bin Sabit kembali pulang dan kecewa. Ia mengadu kepada ibunya lagi. "Lagi-lagi aku tidak diizinkan untuk ikut berperang, Ibu. Padahal kan aku ingin berjuang di jalan Allah, membela agama Allah,"
bin Sabit sambil menangis. Kemudian Ibu Zaid bin Sabit mengelus kepalanya. Beliau berkata, "Anakku, berjuang di jalan Allah itu tidak harus ikut berperang." "Maksudnya bagaimana, Ibu?" kata Zaid bin Sabit. "Menuntut ilmu juga berjuang di jalan Allah. Jadilah seorang yang berilmu," jawab ibunya. Sejak saat itu, Zaid bin Sabit semakin giat belajar. Ia belajar tentang ilmu agama dan juga ilmu menghafal surat-surat dalam Al-Quran. Ia diajarkan langsung oleh ibunya. Sampai pada suatu hari, ibunya membawa Zaid bin Sabit untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. "Wahai Rasulullah, ini anakku. Ia ingin belajar langsung darimu. Ia sudah menghafal 17 surat dalam Al-Quran. Tolonglah, semoga engkau mengizinkan anakku untuk belajar langsung darimu," ujar ibu Zaid bin Sabit. Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Bacakanlah surat yang kamu hafalkan." Zaid bin Sabit pun melantunkan ayat yang ia hafal. "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim." Nabi Muhammad kagum dengan lantunan ayat suci yang telah dibaca Zaid bin Sabit. Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Kalau kau ingin belajar langsung dariku, pelajarilah bahasa Ibrani." Kemudian Zaid menjawab, "Baik ya Rasulullah." Ibu dan Zaid bin Sabit sangat senang mendengar jawaban dari Rasulullah SAW. Kemudian Zaid bin Sabit pun dengan cepat mempelajari bahasa Ibrani dan ia juga sangat cepat dalam menguasainya. Melihat kegigihan Zaid bin Sabit, Rasulullah mengangkat Zaid bin Sabit sebagai sekretaris Nabi Muhammad SAW. Pada usia yang masih sangat muda, Zaid bin Sabit membantu Nabi Muhammad membalas surat dari bangsa Yahudi. Setelah itu, Zaid bin Sabit kembali mempelajari bahasa Suryani. Ia pun dengan cepat menguasai bahasa tersebut. Zaid bin Sabit tidak hanya mempelajari bahasa, ia pun menjadi penulis wahyu. Saat wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad memanggil Zaid bin Sabit lalu memberitahu kepada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit pun menulis apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Zaid bin Sabit menulis ayat Al-Quran didiktekan langsung oleh Nabi Muhammad SAW sesuai dengan turunnya ayat Al-Quran. Hari-hari Zaid bin Sabit diisi dengan menuntut ilmu sampai akhirnya
keinginan Zaid bin Thabit untuk ikut berperang terkabul dalam perang Khandaq. Hari demi hari Zaid bin Thabit menjadi ahli ilmu yang hebat, kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Ia menjadi tempat bertanya para sahabat, terutama tentang Al-Quran. Setelah Rasulullah SAW wafat dan Abu Bakar menggantikannya sebagai khalifah, Zaid bin Thabit mendapat perintah yang sangat mulia dari Abu Bakar. Ia diminta untuk mengumpulkan ayat-ayat dalam Al-Quran dan dalam bentuk tulisan agar terjaga kemurniannya. Zaid bin Thabit bahagia sekali mendapat tugas tersebut. Ia pun menjadi ketua tim penyusun Al-Quran. Para sahabat Nabi selalu mengajak Zaid bin Thabit untuk bermusyawarah saat ada kesulitan. Zaid bin Thabit pun senang mengajari orang-orang. Ia menjadi banyak guru bagi para ulama. Sampai suatu hari Zaid bin Thabit wafat. Seluruh kaum muslimin bersedih. Bahkan Abu Hurairah berkata, telah meninggal samudra ilmu umat Islam. Semoga Allah menggantikannya dengan Ibnu Abbas. Nah, itu tadi kisah tentang Zaid bin Thabit. Masya Allah, mulia sekali apa yang dilakukan oleh Zaid bin Thabit. Tapi benar sekali apa kata ibunya, kalau berjuang di jalan Allah itu tidak harus dengan ikut berperang, namun dengan menjadi ahli ilmu juga termasuk berjuang di jalan Allah. Dalam kisah kali ini, hikmah yang dapat kita ambil yaitu kita bisa berjuang di jalan Allah. Semua pasti bisa berjuang di jalan Allah. Tidak harus dengan mengikuti perang, tetapi bisa dengan menuntut ilmu dan menjadi ahli ilmu seperti Zaid bin Thabit, si sekretaris Rasulullah SAW. Nah, teman-teman, jangan lupa ya untuk tetap semangat dalam mencari ilmu. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, agar kita menuntut ilmu mendapatkan pahala dari Allah, karena kita telah berjuang di jalan Allah untuk menjadi ahli ilmu. Tetap semangat ya teman-teman belajarnya, jangan sampai putus asa. Kita harus tetap berjuang menghadapi segala tantangan. Terima kasih, sekian cerita dari Bunda Dini. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.